Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tadi sudah bercerita mengenai masa remaja ya, masa ya zaman-zaman apa menyebutnya Uji? Masa iya sih. Nah itu Masa-masa jahiliyah lah. masa-masa jahiliyah. Kapan titik balik yang sangat penting menurut Uji ketika masa jahiliyah berubah menjadi ya bisa dibilang masa sekarang? Sebetulnya banyak proses ya. Proses yang paling Pernah sekali waktu saya diajak umroh sama umi saya. Itu umroh yang pertama kali. Proses umrohnya juga luar biasa. Banyak sekali pembelajaran yang Allah kasih. Waktu itu saya datang ke sana bawa obat. datang kemana bawa obat? Bawa obat untuk menenangkan diri. Karena kan dalam kondisi paranoid yang sangat luar biasa berat. Akhirnya saya bawa obat dari Dadang Hawari, dari Profesor Dr. Hawari. Oke. Sampai di Mekah, sampai di Jeddah terus langsung ke Madinah. Begitu di Madinah, tiket saya hilang. Nggak tahu kenapa, nggak ngerti itu. Padahal waktu dikasih dua-duanya dikasih. Begitu dipulangin dua-duanya. Tapi kenapa tiket saya nggak ada? Cuma tiket umi saya. Di situ akhirnya berasa bahwa hidup lu bukan cuma untuk lu sendiri, bahwa lu harus juga bergantung dengan orang. Bahwa lu punya manusia kanan kiri yang harus lu juga terkadang boleh juga minta bantuan mereka kan gitu. Akhirnya saya ketemu seorang syekh yang memang kebetulan kawan umi saya udah lama gitu kan. Nah beliau yang bantu ngurusin tiket itu. Nah sepanjang di Madinah itu pas hari Jumat kalau tidak salah saya diantar sama seorang mutawif di Mekah namanya Murad. Dia orang Lombok. Diantar ke Masjid Nabawi, sholat terus saya diajak ke Raudhah, disuruh duduk di Raudhah. Tapi kan karena lagi itu waktu itu kan pelangap-pelongo gitu loh. Jadi nggak ngerti, udah begitu aja. Nah pas keluar dari Raudhah lewat makam Rasul disuruh sholawat. Nah pas keluar pintu, nah di situ yang subhanallah. Nggak tahu kenapa, percaya nggak percaya, ini saya ada yang narik mbak. Ada yang narik, dihantemin ke tembok, tung. Saya di situ nangis kurang lebih 2 jam kayak anak kecil. Di situ keputar film tuh. Film apa? Iya semua. Ya, isinya yang mana? Yang jelek-jelek? Udah dah. Udah nggak bisa diceritain dah. Malu nyeritainnya. 2 jam itu keputar film masa lalu yang Iya. suram itu. Wah udah ampun deh. Kejahatan sama perempuan, aduh ampun deh. Terus ya udahlah pokoknya nggak bisa diceritain lah mbak Ya, ya. setelah Saya pikir itu banyak yang nonton juga kali tapi udah ngemaafin saya udah. Maafin ya, maafin. nah setelah itu diputar semua film dan kemudian Iya, saya nangis gitu kan. Terus besoknya saya berangkat umroh pakai kain ihram. Sampai di Mekah kita tawaf wada. Begitu di saat selesai tawaf, saya doa di Multazam gitu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ saya nangis, saya pentokin kepala, saya minta sama Allah, ya Allah, seandainya hidup saya punya manfaat buat engkau, buat Rasul engkau, buat orang tua saya dan buat orang banyak, saya minta tolong sembuhkan saya. Tapi seandainya saya tidak punya manfaat, pulang dari sini saya hanya bikin maksiat, ya Allah saya minta mati aja deh. Karena saya ngerasa bahwa dosanya itu sudah seperti 1 gelas air yang dituang penuh, kemudian dituang lagi nih airnya berceceran, seperti itulah ngerasa dosanya. Selesai dari situ, sholat sunnah 2 rakaat, terus kan biasanya ke sumur Zam-Zam minum. Karena waktu itu bulan puasa kan tidak mungkin minum. Saya lupa, saya minum. Pantas orang kanan kiri ngeliat gitu kan. Begitu keluar dari sumur Zam-Zam baru ngeh kalau lagi puasa. Saya tanya sama umi saya. Umi saya bilang, kata Rasulullah kalau kita lagi puasa lupa terus makan minum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum. Jadi saya merasa bahwa oh, ini ada signal bagus dari Allah gitu kan. Akhirnya pulang berproses, coba untuk istiqomah, ternyata begitu lagi. begitu lagi. Memang guanya aja nggak benar. Iya gitu kan, lebih sportif lah ya. Kalau kita harus nyalahin orang lagi capek kali kan gitu. Oke, saya ingin memanggil seseorang juga nih. Seseorang yang tahu persis ya Anda dulu memulai karir dari mana. Ya. Sebelum menjadi seperti ini, silahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Nah, betul kan? Memang pernah bareng-bareng dulu meniti karir awal-awal dulu. Iya, pernah. Sebetulnya Uji duluan populer sebetulnya. Populer yang mana? Yang sinetron, yang model Sinetron, model, dan juga dancer, penari. Ingat nggak waktu itu lebih banyak dikontrak untuk main apa?
sinetron, sebetulnya banyak sinetron ya Uje waktu itu, Ya, sinetron. tapi kita sempat berlakon bareng karena dulu kita punya yang namanya sebelum ada yang di TV-TV itu Iya. kan kita udah bikin namanya wayang nakal. Itu gagasannya Gugun. Gitu Gugun kan. Gondrong ini, ya. Ini jadi Petruk, Jadi gareng. jadi Gareng. Jadi kita berpakaian wayang. Bikin wayang dulu. Main di Jadi kita main tuh keliling ya di kampus, bahkan betul. juga di Di mall. gitu ya. Jadi saudara Gugun, Uje sebagai ini Gareng, saya sebagai Petruk gitu. Terus ada beberapa teman-teman artis model ya, waktu itu masih zamannya Lia, terus Ina Cornelia, Febrianti, ya kan, Lulu Tobing, masih zaman-zamannya mereka baru-baru itu gitu. Jadi mah actingnya luar biasa. Jadi kalau dia ngomong kita bingung, ini serius apa acting nih? nah, maka dari Acting itu ya, acting luar biasa. Jadi udah susah dibedakan gitu. kebayang nggak dulu zamannya gaul nih, Uje akan menjadi ustadz. Oh enggak, jadi pernah dulu kita bikin acara kayak syukuran di rumahnya Gugun. Dia diminta untuk, siapa nih mimpin doa? Dia menunjuk untuk mimpin doa, waktu itu belum jadi UJ ya. Terus kata Gugun, well nih doanya perlu kita ulang nih, begitu Jeffrey pulang. Doanya nggak diterima. Nggak kebayang ya waktu itu Enggak kebayang. bahwa akan menjadi seorang ustadz dengan jamaah yang lumayan. Enggak kebayang, karena sebetulnya saya dengan UJ ini berteman dari 93 akhir sampai 98 awal. Itu hampir tiap hari kita ketemu Senin. Jadi saya itu tinggal di rumah Gugun Gondrong dan dia selalu ikut menginap di situ, nggak pulang-pulang. Paling pulang ambil baju dan sebagainya ya. Nah, terus 98 awal dia menghilang, tahun 2000-an tiba-tiba muncul ke rumah Gugun, terus dengan pakaian sorban, jenggot, gamis gitu, dan datang ke kita berdua. Dan itu sampai sekitar 2 jam kita berdua diceramahin. Ceramahin tentang akhirat, tentang dosa ya. Kita diam aja gitu kan. Ini lagi acting atau serius nih sebenarnya. Bingung ya. Tiba-tiba datang. Jadi pertama kali dulu UJ ceramah itu khutbah Jumat undang saya untuk ngelihat. Jadi saya di antara jemaah itu pertama adalah saya tuh mau ketawa. Ketawa kebayangkan apa yang kita lakukan selama ini, tiba-tiba dia ada. Tiba-tiba dia jadi khotib gitu. Khotib itu, tapi setelah 5 menit pertama saya jadi menangis gitu. Menangis karena ternyata serius gitu ya, apa yang diucapkan dan apa yang disampaikannya. Kemudian juga saya memberikan masukan ketika itu ada UJ, karena dandannya belum kayak gini ya. Sekarang dikenal sebagai Ustadz Gaul. Iya. Waktu itu nyaris bergabung lah dengan berbagai organisasi yang menurut saya Dulu gimana digambarkan? ya pakai apa itu sorban, jubahnya mungkin 3 lapis ya, jenggot, tambah lagi banyak sekali lah gitu. Saya bilang, Jeff, kalau seandainya Jeffrey ceramah di antara orang-orang yang sudah kenal agama ya percuma. Mereka sudah tahu agama. Justru teman-teman kayak saya dan lain-lain ini yang tidak tahu agama yang perlu diberikan siraman rohani gitu, pencerahan. Tapi kalau Jeffrey dengan dandan begini sudah ngatur jarak dengan kami gitu. Akhirnya udah Jeffrey pelan-pelan menjadi Ustadz Gaul kayak sekarang, luar biasa sih. Ya. Baik, kami masih akan kembali di 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Terus saya nyamperin mobil, siapa tuh Gun? Oh jangan, tuh adek gua. Karena Gugun udah tahu saya PK. Takut, iya. Iya, Gugun tahu saya PK, penjahat kelamin. Gitu.